Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Melihat gadis berpakaian hijau dengan tegas berjalan ke depan, bidang pelatihan menjadi sunyi saat tatapan berkobar terfokus pada sosoknya. Dari platform tinggi, semua anggota klan kelas tinggi menghentikan obrolan mereka karena mereka juga fokus pada mutiara klan Xiao. Xiao Zhan, bersama dengan 3 tetua, semuanya memiliki wajah serius. Dengan sedikit rasa ingin tahu, mereka benar-benar ingin tahu tahap apa yang telah dicapai oleh orang nomor 1 dari generasi muda di klan Xiao setelah 1 tahun pelatihan. Di sini, semua mata menyorot secara intensif ke bawah pada gadis yang berjalan menuju monumen batu dengan kecepatan yang tidak lambat atau cepat. Dia mengangkat tangan kecilnya, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju saat lengan bajunya ditarik ke belakang. Saat tangannya yang berharga dengan lembut menyentuh monumen batu itu, Sun Er perlahan-lahan menutup matanya saat batinnya Dou Qi dengan cepat menguat. Menerima Dou Qi yang masuk, monumen yang selalu sunyi itu memancarkan sinar cahaya yang terang. Satu bintang Douze, melihat keempat kata raksasa ini bersinar di monumen batu di tengah tempat latihan. Untuk sesaat semua orang terdiam, lalu seolah terbangun. Mereka semua bersorak. Nona Sun Er, bintang 1 Douze, dikejutkan oleh 4 huruf kuning yang bersinar. Operator hanya bisa menggelengkan kepalanya. Haha, Douze yang berusia 15 tahun, dia benar-benar. Mendengarkan pengumuman penguji, Xiao Zhan menarik napas ringan tetapi kata-kata terakhirnya menjadi bergumam. 3 tetua dengan ringan mengangguk saat wajah mereka menunjukkan keterkejutan mereka. Meskipun masih ada sedikit perbedaan dengan pencapaian Xiao Yan menjadi Douze ketika dia berusia 12 tahun, kecepatan latihannya ini dapat dianggap mengerikan. Di tengah tempat latihan, Xiao Mei yang baru saja dikagumi oleh semua orang, juga dipusingkan oleh 4 kata yang bersinar di pilar batu. Menatap monumen itu, dia merasakan ketidakberdayaan. Baru berusia 15 tahun untuk menjadi bintang 1 Douze, pencapaian itu membutakan matanya yang tidak menyangka kehebatan itu dari Sun Er. Di ujung kerumunan, Xiao Yan dengan gugup mengerutkan bibirnya. Dia tidak berharap Sun Er memasuki zona Douze dan juga mencapai 1 bintang, 1 tingkat di atas seseorang yang baru saja menekan topan Qi-nya. Kecepatan pelatihan ini bahkan dapat dibandingkan dengan dia yang menggunakan Foundation Elixir untuk meningkatkan kecepatan pelatihannya. Sun Er mengabaikan orang lain dan mengerutkan alisnya tidak setuju seolah-olah dia tidak menyukai perhatian itu. Kemudian dia berjalan kembali ke kerumunan dan memperhatikan keterkejutan Xiao Yan. Dia tersenyum main-main. Jangan terlalu bangga dengan bakat Anda. Pencapaian ini sesuai dengan harapan saya. Jika Anda tidak mencapai level Douze, maka saya akan sangat terkejut. Xiao Yan mengangkat bahu dan bercanda. Mendengar itu, wajah kecil Sun Er menjadi sedih sesaat sambil meliriknya, menarik Sun Er untuk duduk di matras. Xiao Yan tampak bosan saat mengamati anggota klan lainnya melanjutkan pemeriksaan. Sejujurnya, untuk melatih Dou Qi seseorang menjadi 7 Duan Qi sebelum usia 15 tahun diperlukan bakat yang layak untuk berhasil. Namun, mereka yang memiliki bakat yang layak tidak sebanyak yang diperkirakan dan bahkan di seluruh klan Xiao, hanya 2 hingga 3/10 orang yang berhasil. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang dianggap tidak memenuhi syarat, menumpulkan suasana lapangan latihan. Mereka yang tidak lulus menunjukkan wajah murung ketika mereka ditolak, tetapi ketika mereka melihat orang lain juga tidak lulus, sedikit senyum akan merekah di wajah mereka. Duduk di tanah, Xiao Yan terus mengamati pemeriksaan. Lebih dari 100 peserta ujian tetapi hanya 2 orang yang seperti Xiao Mei dan mendapat 8 Duan Qi dan tidak ada yang mencapai 9 Duan Qi apalagi menjadi Douze, tentu saja dengan Sun Er dikecualikan. Di lapangan, jumlah peserta ujian perlahan berkurang dan akhirnya hanya ada Xiao Yan dan beberapa orang yang tersisa. Segera, seorang peserta ujian muda yang suram berdiri dan naik meskipun dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk lolos. Untuk selusin peserta ujian terakhir, semua orang tahu bahwa orang-orang ini berada di bagian bawah klan dan jika bukan karena ujian yang adil, mungkin orang-orang ini akan didiskualifikasi tanpa pernah diuji. Xiao Yan,
berdiri di samping pilar batu di bawah. Operator mengumumkan nama itu dengan susah payah. Xiaoyan GG, giliranmu, Sun Er berkata lembut. Tangan kecilnya yang lembut menggenggam tangan Xiaoyan. Sedikit mengangkat kepalanya, Xiaoyan membuka matanya dan mengamati lapangan latihan. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat tatapan yang dipenuhi dengan harapan akan kegagalannya. Perlahan berdiri, Xiaoyan menoleh ke arah platform tinggi dan menyeringai pada Xiaozan. Melihat putranya maju ke depan sambil tersenyum ke arahnya, Xiaozan dengan riang menganggukkan kepalanya sementara satu tangan membawa cangkir teh ke depan dan dengan mulus bersandar di kursinya. Diam-diam menghirup, Xiaoyan dengan percaya diri berjalan menuju pilar batu. Matanya memancarkan cahaya aneh yang membuat anggota klan yang tertawa itu melebarkan matanya. Di bawah tatapan kompleks, Xiaoyan akhirnya sampai ke monumen hitam. Melihat pemuda berpakaian hitam di depannya, penguji menghela nafas dalam. Tahun itu, ketika Xiaoyan menciptakan keajaiban, dia adalah orang pertama yang menyaksikannya, tetapi dia juga menjadi saksi dari langkah sedih sang jenius 3 tahun setelah kilauan terang itu. Jika keajaiban hari ini tidak terjadi, ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya pemuda ini diperiksa. Di tempat latihan, tatapan intens terfokus pada Xiaoyan yang dadanya perlahan naik saat dia membawa tangannya ke depan dan meletakkannya di atas pilar batu yang dingin dan keras. Pada saat ini, semua orang memusatkan pandangan mereka pada monumen. Mereka semua tahu bahwa ini adalah terakhir kalinya mereka melihat jenius yang pernah mengejutkan seluruh kota Wutan dalam ujian Douqi. Monumen batu terdiam sesaat sebelum cahaya terang menyala. Di atas tugu batu terdapat tulisan berwarna kuning cerah, membuat semua hati yang ada di lapangan berhenti sejenak. Dou Zili, 7 Duan. Diam. Keheningan seperti kematian. Semua orang di lapangan melihat 5 kata monumen dengan kaget. Ekspresi wajah mereka berwarna-warni dan segera, napas dalam yang tak terhitung bergema di seluruh lapangan. Terbaik di platform tinggi, cangkir giok Xiaozan hancur menjadi debu saat campuran debu dan teh menetes ke tangannya. 7 Duan, Yan Er, kamu benar-benar melakukannya. Mata Xiaozan basah saat dia melihat pemuda di bawah monumen hitam. Dia tahu bahwa untuk mencapai 7 Duan Qi, Xiaoyan pasti telah melakukan upaya yang luar biasa. 3 tetua di sebelah Xiaozan memiliki wajah penuh keraguan. Untuk beralih dari 3 Duan Qi setahun yang lalu menjadi 7 Duan, kecepatan ini tidak mungkin. Hehe, yayasan pemimpin klan Elixir adalah cukup bagus. Hehe, penatua kedua menelan ludah dan menggabungkan keterkejutannya dengan ejekannya yang belum hilang dari sebelumnya untuk membuat ekspresi konyol. Xiaozan tidak menyembunyikan kegembiraannya ketika dia berkata, "Penatua kedua, apakah Anda benar-benar percaya bahwa eliksir yayasan tingkat kedua memiliki efek yang begitu kuat?" Penatua kedua berhenti sebelum menggelengkan kepalanya. Dia bukan idiot dan tahu bahwa meskipun yayasan eliksir dapat meningkatkan kecepatan latihan seseorang, secara fisik tidak mungkin untuk meningkatkan 4 Duan Qi dalam setahun. Di sebelah monumen hitam, operator dengan kosong menatap kata-kata di monumen itu karena wajahnya yang tenang sekarang penuh dengan keterkejutan. Xiaoyan, Dou Ziki, 7 Duan, tingkat tinggi, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan keterkejutannya. Operator berusaha keras untuk menjaga suaranya tetap tenang tetapi beberapa getaran masih bisa terdengar. Mendengar pengumuman operator, bidang yang semula sunyi menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang bahkan mengacak-acak pakaian mereka atau gelisah. Di kerumunan, Xiao Mei menutupi mulut merahnya saat wajahnya membeku di saat shock yang luar biasa. Meningkatkan 4 Duan Qi dalam setahun seperti mitos, hanya terdengar di legenda. Ini adalah kecepatan yang bahkan Xiaoyan 3 tahun lalu, pada puncaknya, tidak bisa melakukannya. Tapi, kecepatan mistis ini, yang berasal dari orang cacat, ditampilkan di depan mata mereka, dengan emosi yang kompleks. Xiao Mei menatap pemuda di sebelah monumen hitam sementara sebuah pikiran muncul di kepalanya, bakatnya yang luar biasa tampaknya telah kembali. Di tepi lapangan latihan, Xiao Ning yang siap menghina Xiaoyan juga menatap kosong ke monumen sambil berbisik, "Ini, bagaimana ini mungkin?" Menatap kata-kata emas di monumen itu, Xiaoyan menghela nafas ringan. Mengambil tatapan kompleks di sekitar membuatnya mengingat kejayaan yang telah dia lalui 3 tahun lalu. Sekarang setelah bakat pelatihannya kembali,
dia juga mendapatkan pikiran yang matang dan kegigihan yang keras kepala. Melihat lebih dalam ke monumen yang telah menentukan nasibnya, tidak sekali, tidak 2 kali 3 kali, Xiao Yan tersenyum tipis. Sikapnya yang tenang dan pasif sangat kontras dengan sikapnya yang ceria 3 tahun lalu. Mengambil napas kecil, Xiao Yan berjalan di bawah tatapan tajam semua orang dan duduk di sebelah Sun Er. Meskipun Xiao Yan telah meninggalkan monumen, seluruh lapangan masih sunyi. Ahem, di platform tinggi Xiao Zhan dengan gembira berdiri dan terbatuk untuk mengumpulkan perhatian semua orang di lapangan. Pemeriksaan sudah selesai. Selanjutnya, mereka yang tidak lolos berkesempatan untuk menantang seseorang yang sudah lulus. Ingat, hanya ada satu kesempatan, Xiao Zhan berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, lapangan latihan menjadi tidak teratur. Mereka yang hanya melewatkan potongannya sedikit mengirimkan tatapan panas mereka ke arah mereka yang berhasil. Menyaksikan tatapan menantang, klan yang membuat potongan akan mengangkat kepala mereka dengan jijik. Ada kesenjangan besar antara 6 Duan Qi dan 7 Duan Qi dan tanpa kejadian khusus, seseorang yang 6 Duan Qi bahkan tidak bisa menyentuh seseorang yang 7 Duan Qi. Keenam orang Duan Qi mengetahui hal ini dengan sangat baik, tetapi ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk tetap berada di lingkaran dalam klan. Mereka harus mencoba dan berharap keajaiban. Dengan kata-kata Xiao Zhan, suasana di lapangan latihan berubah menjadi aneh. Tatapan intens menyapu mereka yang membuat luka dan diam-diam memilih lawan terlemah. Duduk di tanah, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Sebagian besar tatapan diarahkan padanya. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang bisa dikalahkan dengan mudah? Setelah beberapa saat terkejut, Xiao Yan tertawa di dalam. Xiao Yan GG melompati 4 Duan Qi dalam 1 tahun. Meskipun mengejutkan, sangat mengejutkan sehingga banyak orang tidak mempercayainya. Oleh karena itu, mereka akan berpikir bahwa Xiao Yan adalah lawan yang paling mudah. Di sampingnya, Sun Er menjelaskan, dengan sembarangan mengangkat bahunya, Xiao Yan menepuk-nepuk debu jubahnya sambil berkata, mereka dapat memilih untuk tidak mempercayainya, tetapi mereka akan tahu. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Akhirnya, setelah beberapa saat tenang, seseorang tidak tahan dan berdiri, seorang pria muda yang kekar, di bawah tatapan semua orang, dengan cepat berjalan di depan Xiao Yan dan dengan keras berkata, Xiao Yan Biao, ditolong. Meskipun pemuda itu penuh hormat, Xiao Yan, yang berada di seberangnya, bisa melihat tanda-tanda ketidakpercayaan melintas di matanya. Selain itu, wajahnya menunjukkan penghinaan arogan. Sepertinya dia belum pulih dari nama Xiao Yan sebelumnya sebagai cacat. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.